Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya. Teman-teman, saya mau bahas mengenai Erick Thohir yang menurut saya ini luar biasa, sudah sampai ke titik kemarahannya ya. Bahwa Erick Thohir di dalam video ya, saya lihat di Instagramnya, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada pemain. Ya, ini jadi Erick Thohir men-take over semua tanggung jawab. Ya, ini adalah tanggung jawab saya katanya. Bahkan Erick Thohir memberikan statement bahwa dia akan mundur jika kalian semua tidak percaya lagi sama saya. Dan itu ditanyakan, do you still believe to me? Ya. Jadi semua pemain jawab yes. Ya, kalau sudah nggak percaya, saya akan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, jadi itu statement keras Erick Thohir bahwa masih ada peluang untuk mendapatkan 9 poin. Ya, minimal ketiga atau keempat. Ya, jadi pemain juga harus kerja keras, pelatih apalagi harus kerja keras ya. Jadi benar-benar harus benar-benar presisi nih ya latihannya, terus chemistry-nya harus disambung. Karena kalau kita bahas secara detail teman-teman di Indonesia itu banyak kekurangannya ya. Kekurangannya itu mengenai bahasa, mengenai transfer bahasa ya, dari Sintayong ke pemain itu harus melalui translator ya. Melalui translator itu kan apa sampainya nggak utuh, terus chemistry-nya nggak kena, nada penekanannya juga nggak kena. Itu yang menurut saya ada sedikit halangan juga di transfer bahasa ya teman-teman. Karena bahasa itu penting. Ya, bahasa itu menimbulkan energi. Bahasa itu menimbulkan getaran-getaran emosional juga. Itu salah satu kekurangan timnas Indonesia Sintayong melalui translatornya itu ya. Jadi itu penting juga, secara detail kita bisa masuk ke sana, tapi kita secara makro aja ya teman-teman. Sintayong ini jadi awal mula dari kekacauan timnas Indonesia di grup C ini teman-teman. Gara-gara di lawan Bahrain sama Cina itu yang kemungkinan besar targetnya di bawah 6 poin sehingga sekarang dapat 9 poin seharusnya. Itu nggak dimaksimalin oleh Sintayong. Itu kesalahan di awal yang saya bilang. Ya, saya mengamati Sintayong itu lama juga, sempat saya dulu sempat kontroversi ya tentang Sintayong permainannya kok begini pelatih, kok begini pelatih gitu ya. Banyak kontroversi di situ. Nah, di sini ada kontroversi lagi. Ya, ini urut-urutannya nggak bisa lepas dari permainan melawan Bahrain dan Cina. Padahal ke momen itu ya di saat tahap itu menentukan posisi Indonesia selanjutnya. Karena ini adalah pertandingan yang sistemnya itu sistem gugur ya. Sistem gugur artinya begitu dia melewatkan satu peluang itu akan berpengaruh kepada langkah selanjutnya. Dan itu betul kan prediksi saya. Saat lawan Bahrain semua rakyat Indonesia marah, lawan Cina semua rakyat Indonesia marah. Karena waktu itu lawan Bahrain itu ada kecerobohan di situ teman-teman ya, ada kecerobohan. Lawan Cina juga sama-sama. Ada kecerobohan eksperimental pemain. Pemain yang sudah bagus saat lawan Bahrain dirubah lagi saat lawan Cina. Nah, di situ masih genting, Sintayong masih melakukan eksperimen. Jadi selama ini ngapain? Ya selalu eksperimen, eksperimen, eksperimen. Jadi nggak menemukan rumus pastinya. Tim yang kuat siapa-siapa saja. Ya, di situ itu membuahkan hasil yang kontraproduktif saat melawan Cina. Cina atau sendiri teman-teman, ya hampir sama dengan Jepang semangatnya. Nah, Sintayong kurang waspada di situ, akhirnya membuat runyam untuk posisi Indonesia hari ini. Kalau lawan Jepang kalah ya, itu sih oke-oke aja ya, memang beda banget kelasnya lawan Jepang ya. Lawan level 15 ke 130 itu kan jauh banget. Memang jauh, Jepang udah semua serba presisi ya, skillful, kelasnya juga udah beda ya, cerdasannya juga udah beda Jepang itu. Makanya ini sangat melukai hati Erick Thohir ya sebenarnya, posisi Indonesia hari ini. Makanya Erick Thohir keras sekali mengancam akan mengundurkan diri jika semua tim sudah tidak percaya lagi. Ya mudah-mudahan jangan sampai Erick Thohir mengundurkan diri ya teman-teman. Nanti pelatihnya saya yakin nggak akan sehebat Erick Thohir lah.
Erick Thohir itu punya semua untuk membuat timnas Indonesia hebat. Ya, yang pertama financial. Timnas sepak bola ya dengan financial yang nggak kuat, nggak akan bisa kuat teman-teman, nggak akan. Timnas Indonesia itu harus banyak finansialnya, kekuatan finansial itu penting itu. Ya, untuk membuat tim kuat itu di belakangnya pasti ada uang yang kuat juga. Ya, karena pemain-pemain hebat itu pasti bayarannya kan mahal-mahal. Ya, biayanya juga mahal-mahal. Pemain-pemain hebat itu teman-teman ya. Jadi Erick Thohir memiliki itu, selain uang dia memiliki link, memiliki koneksi, ya, memiliki pengetahuan juga tentang bola. Jadi sulit untuk mencari pengganti Erick Thohir membuat timnas Indonesia di kancah atau di kelas Asia dan dunia targetnya. Sulit teman-teman. Kerja Erick Thohir itu kan kerja strategik ya, yang sifatnya tek 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 decision maker ya. Jadi di bawah harus bertanggung jawab tuh pelatih, official ya. Itu harus bertanggung jawab menerjemahkan strateginya Erick Thohir. Ya, bukan Erick Thohir itu udah bukan masuk ke ranah teknis, dia masuk ke strategic thinking ya, strategi eh, yang ini harus dikunci di sini, dikunci di sini, kunci di sini. Nah, official termasuk pelatih dan official itu tugasnya untuk benar-benar men-screening dengan ketat apa strateginya, ya, goalnya itu apa, itu membuat turunan dari strategic thinkingnya Erick Thohir. Ternyata ada beberapa kecerobohan di situ. Ya, itu pelatih dan ofisialnya ya kurang cermat saat itu melawan Bahrain dan Cina. Nah, karena Erick Thohir sudah memberikan apa ya jojong dijojong ya. Dijojong itu artinya di jor-joran lah apa yang dimaui tim dan pelatih itu semua diturutin. Mengambil pemain siapa diturutin, mau sewa pesawat diturutin, semua seperti diturutin ya. Kurang apa lagi. Oke itu aja teman-teman ya. Jadi Erick Thohir kalau bisa jangan sampai mengundurkan diri ya teman-teman. Makanya harus diolah benar ini timnas Indonesia supaya bisa bermain di Piala Dunia, ya, Piala Asia itu tercapai, apa tingkat Asia tercapai dan tingkat dunia Indonesia bisa, karena Indonesia itu negara 4 besar dunia teman-teman ya, harus bisa. Dan penonton atau pecinta bola itu banyak sekali di Indonesia, itu yang membuat Indonesia bisa kuat. Oke itu aja teman-teman, terima kasih. Update terus berita-berita di Buat Makan TV, sampai jumpa.